lupa nonton AM Kampus. Ada saya didampingi dua tokoh luar biasa ini. Ini tokoh muda luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. AM Kampus, I'm proud. Tempatku belajar, tempatku tumbuh. AM Kampus, masa depan cerah kita wujudkan. AM. Halo guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bang Jago. Nah, sapaannya adalah Kak Ramadan atau bisa dipanggil Kak Rama ya, betul ya? Nah, hari ini sudah hadir di depan kalian nih. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Ramadan. Kak Ramadan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik banget. Baik, alhamdulillah ya. Karena bakal ketemu kalian kan? Oke. Ini saya riset nih kemarin ya, sempat lihat-lihat dulu juga profil Kak Ramadan. Nah, bener ya, Kak Ramadan ini asli dari Palembang ya? Lebih tepatnya sih Musirawas. Oh. Sumatera Selatan itu kan Baik. ada beberapa kabupaten kota. Nah, saya itu di Musirawas kabupatennya. Oh, berarti kalau bahasa Palembang itu wong ito galau. Yo. Oh iya iya. Kak Ramadan, Ya, kalau boleh tahu nih kesukaan Kak Ramadan itu apa sih? kesukaannya. Iya, dari makanan nih. Oke, kalau makanan, wong Palembang itu pasti makanannya pempek. Pempek. Udah pasti itu. Betul Pempek. betul. Biasanya kalau pempek itu kan ada dua macam ya, ada kapal selam sama kapal nyebur ya. Kapal nyebur, kapal selam sama. Oh iya, sama ya. Gimana tuh? Kalau bedain pempek Palembang sama pempek lokal tuh gimana? Yang lokal di daerah sini bedainnya? Pastinya di ikan. Kalau pempek sini tuh rasa ikannya kurang, dia kayak tepung doang udah gitu. Tapi kalau kita di Sumatera Selatan tuh umumnya itu ikannya tuh kerasa. Ikan rata-rata sih ikan tenggiri. Nah, ikan itu tuh kerasa banget. Itu bedanya. Dari ikannya ya. Oh, rata di ikannya sih. Baik. Sama cuka. Cuka. Kalau di sini cukanya biasanya ini apa? Cukanya cair. Kalau kami itu kan kental cukanya. Itu bedanya. Siap siap. Berarti dari cukanya sama ikannya ya. Ikannya. Oke baik. Kak Ramadan, gini mau nanya nih. Kak Ramadan ini kesibukannya apa sih selain tadi ngomongin makanan? Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Nah, kalau kesibukan saya itu lebih suka silaturahmi. Baik. Silaturahmi, berkunjung ke banyak teman. Karena saya perantau ya. Perantau itu misi saya dari kuliah dulu. Waktu merantau itu saya harus punya banyak teman di sini. Saya harus punya banyak saudara di sini. Jadi perjalanan hidup saya per hari ini pun silaturahmi. Silaturahmi, jalan-jalan, main, kunjungan pondok pesantren, kunjungan ke saudara-saudara yang ada di sini. Itu kalau kesibukan. Baik. Oh gitu. Waktu itu saya melihat nih risetnya ya di salah satu platform juga di YouTube ya. Kalau nggak salah Kak Ramadan ini adalah pembentuk atau yang bikin kegiatan apa sih namanya tuh yang Palembang itu ya? Kemas ya. Apa sih itu Kemas itu? Jadi Kemas itu keluarga mahasiswa Sriwijaya. Jadi dulu waktu saya kuliah di kampus UIN, dulunya IAIN, saya melihat organisasi kedaerahan itu banyak. Baik. Tapi belum ada organisasi kedaerahan khusus Sumatera Selatan. Nah, saya berpikir, saya mengajak beberapa teman-teman yang asli Sumatera Selatan, Palembang, untuk membentuk keluarga mahasiswa Sriwijaya namanya. Kenapa kami menyebutkan keluarga mahasiswa Sriwijaya? Karena Sumatera Selatan itu dikenal dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kami mengambil nilai-nilai ke Sriwijaya itu. Nilai kekuatannya dianggap apa dulu kerajaan yang besar. Gitu. Nah, alhamdulillah terbentuk, ya berjalan sampai hari ini. Gitu ya. Terus itu kan tadi bikin pembentukan waktu itu tuh ada apa namanya, ada tujuan nggak sih terbentuknya kegiatan itu atau kelompok-kelompok itu? Kalau keluarga mahasiswa Sriwijaya itu, kalau saya sih sederhana sebenarnya. Kenapa saya dirikan itu? Saya kan merasakan merantau datang sendirian ya. Baik. Nah, saya berasa
kalau datang sendirian nggak punya saudara dong. Setuju. Nah maka saya berharap keluarga mahasiswa Sriwijaya itu menjadi tempat masuknya, tempat berkumpulnya anak-anak Palembang yang baru datang. Jadi ketika anak-anak Sumatera Selatan atau orang Palembang yang baru datang ke Serang atau ke Banten pada umumnya, itu ada kami yang menyambut. Jadi tidak merasa sendiri. Baik. Misal kayak, oh mereka merantau ke sini nggak punya kosan, ya minimal kami bisa tahu, oh di sini ada kosannya, di sini ini. Atau ketika belum kuliah, misalnya mau kuliah, kami bisa kasih tahu ada kampus ini, kampus ini, kampus ini. Terutama misalnya anak Palembang yang mau kuliah di sini, ada beasiswa ini, beasiswa ini. Itu bisa membantu itu. Itu salah satu target saya dari dulu sebenarnya. Kenapa Kemmas itu didirikan? Jadi kayak seperti rumah singgah. Iya, seperti rumah singgah. Seperti itu. Berharapnya, walaupun memang bentuk fisik gedungnya nggak ada, tapi secara jiwa maksudnya bisa kami sambut gitu. Berarti bagus nih jiwa sosialnya nih untuk Kak Ramadan. Kira-kira nih Kak, di sini kan memang yang tadi Kak Ramadan jelasin ya, Kakak kan selalu berspesialisasi nih ke setiap bagian-bagian mana nih tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau boleh tahu misi apa sih atau untuk apa sih Kak Ramadan ini untuk suka banget sosial itu? Tujuannya apa sih kalau boleh tahu? Saya itu begini prinsipnya. Kalau kamu buku itu kan jendela dunia ya. Setuju. Buku itu jendela dunia. Betul. Tapi silaturahmi itu gerbangnya. Baik. Kalau kamu baca buku, kamu sudah membuka jendela dunia. Tapi kalau kamu bersilaturahmi, kamu sudah buka gerbang dunia. Oke. Menjadi lebih besar lagi. Makanya saya lebih suka silaturahmi, misalnya kayak ke UMKM, silaturahmi ke anak-anak muda, politisi, banyak lagi lah. Karena memang bagi saya, kalau kita sudah silaturahmi, gerbang dunia itu terbuka secara luas. Setuju. Makanya kita mohon maaf, ke depan kita butuh apa-apa ya saudara, nggak tempat silaturahmi itu lebih mudah kita minta tolongnya. Betul. Tapi kalau kita tertutup, mau merasa hebat sendiri, jago sendiri, berasa nggak butuh orang, ketika kita kenapa-napa nggak ada juga yang mau bantu kita. Benar. Itu lebih ke situ. Kenapa saya senang banget tuh silaturahmi. Seperti itu ya. Baik. Terus dari sosial nih, rajin banget sosial, terusnya suka silaturahmi ke setiap daerah atau tempat-tempat. Memang basicnya ke Ramadan ini kalau boleh tahu apa sih latar belakangnya? Jadi kok bisa ada adrenalin atau semangat tinggi nih terkait jiwa sosial? Kalau boleh tahu hal apa sih yang bisa mendorong Kak Ramadan ini bisa seperti itu? Saya bilang tadi, saya kenapa begitu? Karena saya perantau. Ini perantau. Saya di sini nggak punya saudara, saya datang sendiri. Cuma dibekali uang sama orang tua itu 800.000 dan koper isi baju. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau saya sendiri, saya berprinsip begini. Saya kenal nih Kak Gilang, minimal saya punya saudara Kak Gilang. Setuju. Ketika Kak Gilang, saya misalnya contoh Kak Gilang, saya kehabisan uang belum minum, minimal saya ke rumah Kak Gilang, minimal minum 1 gelas ada. Setuju. Begitu juga saya ke rumah Kak Firdaus misalnya, Pak Firdaus, punten nih saya belum makan, ada nggak minimal nasi, misalnya secentong 2 centong, itu sih. Tapi walaupun memang harus ada big bag ketika kita misalnya silaturahmi dengan orang, kita berteman dengan orang, jangan sampai ketika saya ke rumah Kak Gilang nyambut, ketika Kak Gilang mau ke rumah saya tertutup. Nggak boleh begitu juga, makanya harus ada simbiosis mutualisme itu, saling menguntungkan kita berteman. Jangan ketika kita berteman, kita hanya memanfaatkan aja teman-teman itu. Ketika teman butuh, kita berasa kayak orang tertutup, nggak mau bantu orang, itu salah prinsipnya. Baik. Setuju sih kalau yang tadi pembahasan itu. Tapi Kak Ramadan izin nih, perihal pekerjaan nih. Memang Kak Ramadan ini kesibukannya apa nih kalau boleh tahu untuk pekerjaannya? Untuk kesibukan ya, untuk di dunia pekerjaan, pertama saya jadi staf di kemahasiswaan di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Banten. Baik. Memang orang anggap kampus ini kecil, tapi bagi saya kampus ini besar dengan seluruh mimpi-mimpinya. Betul. Terus kedua, ada beberapa usaha, terutama usaha media sosial yang saat ini saya kelola. Saya mengelola beberapa media sosial, baik itu lebih banyak sih pejabat. Tapi saya menargetkan nanti lebih luas lagi ke dunia pengusaha, dunia UMKM.
di situ lebih dua itu lebih ininya, lebih fokusnya. Baik. Terus apa namanya, terkait usaha nih, untuk usaha. Kalau boleh tahu sekarang nih Kak Ramadan sedang menjalani usaha apa nih kalau boleh tahu? Media sosial. Jadi ini Media saya sih sosial. dari dulu sudah lama memang apa namanya, saya itu berprinsip begini, pejabat itu mohon maaf atau pengusaha itu mereka pengen terkenal. Baik. Mereka pengen banget tuh muncul di media sosial seperti hari ini, di platform media sosial. Mereka pengen dikenal orang lewat media sosial. Baik. Kedua, mereka punya duit bro, Betul. tapi mereka tidak punya keahlian dan waktunya. Contoh, pejabat nih, dia video sendiri, dia ngedit sendiri, kan nggak mungkin, dia nggak punya waktu. Maka saya pastikan mereka lebih baik bayar 1-2 orang, mereka cukup ngomong, nanti yang ngeditin orang, yang videoin orang, yang ngeditin orang. Nah itu yang saya ambil hari ini. Begitu juga dunia usaha, misalnya ada tempat usaha, rumah makan atau apa, mereka mau terkenal, mereka mau masuk dunia media sosial. Tapi nggak ada, maksudnya nggak mungkin kan, misalnya kalau kampus rektornya yang hotel kan ngedit sendiri, videoin sendiri, pengusahaanya misalnya dia rumah makan, dia udah mikirin APP-nya, mikirin untung ruginya, mau mikirin konten juga. Nah itu yang saya ambil dari sisi itu. Baik. Keren sih. Nih untuk Kak Ramadan. Bang ya, Bang. Iya. Kok saya jadi sedikit kaku ya? Iya, jangan kaku lah. Bener, kemarin Bang. Iya. Merantau dari tahun berapa di Serang? 2014. 2014. Saya kuliah di datang dulu ke Serang, baru nyari kuliah. Oh. 2014 dalam hati. Berarti kesini itu udah berapa tahun? Berarti udah 11 tahun ya? 11 tahun berarti. Luar biasa juga Luar ya. biasa. 11 tahun merantau di Serang. Sekarang jadi begini. Hebat ya. Ini gimana? Biasa. Bener. Semua ada prosesnya. Gimana nih? Tapi tadi ngomongin UMKM ya, terus tadi ngomongin digital terkait sosial media. Iya. Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau ada nggak sih, kan biasanya nih entah pelaku atau UMKM, entah pejabat atau apa, biasanya kan dia suka banget melakukan aktivitas. Iya. Pasti kan sebagai yang punya akun atau apa yang menjadi tim suksesnya, otomatis kan mengikuti ini ya. Ya. Nah, otomatis kan banyak sekali relasi-relasi kan, komunikasi sama asistennya, entah sama protokol lain-lainnya. Nah, apa sih untuk ada nggak sih kesusahan terkait itu? Misalkan kesusahannya kita untuk kita kan sama orang yang lebih tinggi jabatannya, karena kita lebih kaku ya. Nah, gimana sih cara, ada nggak sih kesusahannya biar kita ini biar gak kaku? Ada nggak sih tipsnya? Serius, dulu tuh saya malu banget. Saya pernah kenal pejabat, saya tinggal hampir 2 tahun di tempat dia, tapi saya nggak punya nomor handphonenya. Ada pun punya, saya nggak berani nelpon. Tapi saya berpikir, kenapa sih? Oh, ada salah dari saya. Makanya saya mulai berani. Karena gini ya, dunia kita ini, dunia kreatif, dunia media sosial ini sebenarnya enak banget masuk ke dunia pejabat. Contoh kayak gini, pasti mereka suka nanya dengan kita, kalau lewat staf kejauhan, kita ke staf langsung ke dia. Makanya saya nggak mau begitu. Kalau dunia konten, saya langsung ke pejabatnya. Kenapa? Karena contoh misalnya, kita lagi mau konten senam. Kadang pejabat itu dia nggak lupa bawa baju senam. Kadang stafnya itu lupa bawa baju senam. Makanya komunikasinya langsung ke kita. Punten Pak, jadwal hari ini misalnya ada senam ini segala macam. Kita ngingetin ke pejabatnya, Pak pakai baju ini, Pak warna bajunya ini. Itu harus sedetail itu kalau kita main di media sosial, karena dia akan tampil di publik kan. Itu juga kadang ada beberapa kata-kata misalnya, Pak, bahkan harus sedetail kata-katanya. Pak, goal pointnya konten di sini ini. Bu, goal pointnya konten di sini ini. Begitu di dunia usaha, misalnya UMKM. Target brandingnya harus begini, target ininya harus begini. Itu. Kalau saya sih selama saya bermain di dunia kreatif ya, dunia media sosial,
nggak ada kesulitan sih, karena memang mereka yang butuh kita ya, mereka mau bayar kita tuh karena mereka butuh kita. Betul. Walaupun kita butuh uang mereka kan, tapi pada intinya simbiosis mutualisme ini yang butuh tuh mereka. Betul. Karena mereka butuh terkenal, ya kita punya keahlian untuk memperkenalkan mereka di dunia media sosial. Gitu. Konsepnya simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme. Ngomong-ngomong nih nggak ada minum, kira-kira mana ya minumnya nih ya? Saya ambil minum, minta tolong. Terima kasih kakak. Sedatangnya dong. Mana ya minum ini ya Allah? Oh, sejuta mau jauh. Iya. Diminum. Karena belum ada endorse. Karena belum ada endorse yang dibuka ya. Iya, betul. Ya, saya tolong dong, usaha minum. Baik. Nih, kan generasi muda nih ya. Otomatis kan generasi muda saat ini memang dia sedang aktif-aktifnya menggunakan sosmed, Media sosial. terutama di platformnya yang orange Ya. yang kita sebut Ya. atau di aplikasi hitam kita sebut. Kayaknya nggak perlu disebutin. Warna Nanti aja. ada sensor kok. Iya. Kalau tim editing kita tuh Jago. Iya. Ntar juga nih dari bawah sini keluar api. Jadi kan memang kan saat ini kan anak generasi sekarang kan aktif banget tentang gadget ya, terutama aplikasi yang tadi saya sebutkan. Otomatis kan ini mendorong sekali untuk dunia platform nih. Pasti yang tadinya nggak terkenal jadi Iya. terkenal, yang tadinya buat joget-jogetan Iya. sekarang buat berbisnis. Udah bisnis. Iya. Tetapi kan kadang pemahaman orang kan atau literasinya orang ya, memang saat ini Indonesia kan untuk literasinya sangat jauh. Ya, jauh. Nah, bagaimana sih agar penggunaan sosmed, penggunaan platform ini menjadi jauh lebih baik nih? Sedangkan kita sebagai anak muda ini mungkin ya hanya mengikuti tren-tren itu sendiri. Menurut Kak Ramadan bagaimana untuk tanggapannya, masukannya? Kalau saran saya sih ke anak muda, sederhana sebenarnya. Apa tuh? Kalian harus tahu dulu tujuan hidup kalian apa. Kalau belajar dari Ikigai itu pola hidup orang Jepang yang diteliti oleh 2 peneliti internasional, yang dia bilang begini, orang Jepang itu di salah satu desa Ikigawa namanya. Ikigawa. Kenapa umurnya bisa panjang? Mereka bisa berumur panjang karena mereka bekerja sesuai dengan passionnya Setuju. atau mencintai pekerjaannya itu. Contoh saya misalnya, saya senang banget tuh dunia media sosial, dunia konten, dunia ngobrol. Nah saya tuh senang di situ. Saya fokus nih di dunia media sosial. Saya pedalam tuh dunia media sosial. Saya gali, TikTok ada perubahan, saya gali. Ini ada perubahan, saya gali. Nah dari keahlian itu, mulai kita berpikir keahlian kita ini bisa dijual atau enggak, passion kita ini bernilai uang atau enggak. Kalau bernilai uang kita lanjut dong. Setuju. Nah kalau sudah bernilai uang lanjut, baru kita pikirkan harus diperdalam lagi keahlian ini supaya semua ini bergantung. Jadi kita suka ngelakuinnya, duitnya dapat, kita tambah ahli. Itu kalau saya sebagai anak muda, karena saya lihat anak muda ini kalau ditanya, jujur saya banyak ketemu anak muda, kalau ditanya tujuan hidup kamu apa ke depan, jawaban mereka bingung ya bang gitu. Nah pada akhirnya ketika bingung itulah hidupnya jadi tidak bermakna. Tidak bermakna. Enggak. Kesini jalan, sini jalan, ngelihat media sosial, lihat TikTok misalnya, oh ini suka, akhirnya nggak ada kefokusan ketika nonton. Kalau saya itu ketika ngelihat media sosial, misalnya saya nonton YouTube, ketika saya nonton YouTube, saya tuh cari misalnya cara ngedit yang baik dan benar, cara mengambil angle yang benar, cara yang ini. Begitu juga TikTok. Apa sih tren TikTok per hari ini? Apa sih tren YouTube per hari ini? Lebih kepada ke situ sebenarnya. Kalau tadi contoh kalau Kang bilang misalnya bisnis dunia perumahan. Ketika bisnis perumahan, ya gali bagaimana ukuran rumah, genteng yang bagus, ini yang bagus, bagaimana menjelaskan kepada kepada konsumen supaya rumah kita, kalau perumahan ya, rumah ini kejual. Tapi anak muda tuh nggak mau, nggak karena mungkin nggak tahu apa dia kefokusan dia apa, dia akan kemana. Jadi ketika nonton media sosial juga bingung. Yang happy aja, yang penting buat terhibur nih. Oh ada yang joget, perempuan joget, gitu kan. Sekarang tuh sampai itu. Iya. Kadang lebih gila lagi nge-gift kan ke hal-hal yang menurut saya
nggak bermanfaat. Itu sih banyak lah. Silakan teman-teman lakukan riset kepada teman-teman seangkat atau sebaya kita. Itu jawabannya rata-rata nih. Kalau ditanya mau kemana, jawabannya pasti bingung. Kalau ditanya mau kemana? Kalau ditanya arah hidup ini mau kemana, pasti jawabannya bingung. Tapi kalau yang bagus itu kalau ditanya arah hidup itu kemana jawabannya? Menurut Kak Ramadan? Kalau menurut Profesor Bagus Mulyadi, kalau ditanya apa tujuan hidupmu, hidup itu harus bermakna. Tapi bermakna dalam arti apa dulu? Contoh saya misalnya dunia media sosial, saya bermakna tujuan memakna saya itu begini. Saya pengen tuh ngajak anak-anak muda, ayo kamu bisa, ayo belajar media sosial. Nanti kalau ada pejabat ini, kamu yang kelola media sosialnya. Ayo, saya tuh pengen begitu ke anak-anak muda. Tapi jujur ketika diajak, oke siap dong tuh. Siap doang. Ketika jam 9 ya ketemu saya, itu datangnya bisa jam 12 atau dia banyak alasan tuh nggak bisa bang, nggak ini. Nggak on time ya. Nggak on time. Itu banyak sih kekurangan yang memang harus diperbaiki di sisi anak muda. Nah, bagi saya di dunia kreatif. Setuju sih. Memang untuk saat ini untuk trustnya atau jiwa untuk secara personal brandingnya memang saat ini jauh banget antara muda. Memang saya pun mengakui kadang ya bertemu sama beberapa teman, beberapa klien, memang kita sudah atur schedule semuanya dari jam 7, tahu-taunya molor tuh. Apa jam 9, alasannya nggak jelas ya karuan. Betul sih, setuju sih untuk soal itu. Nah, tentu kan ini menjadi tantangan untuk generasi muda nih. Otomatis kan di dunia pekerjaan pun ini nggak bisa dipakai seharusnya ya. Nah, makanya kan bagaimana sih kalau kita nih sebagai UMKM atau usaha menghadapi tantangan seperti ini? Apakah kita sebagai UMKM mengikuti trennya itu atau kita punya aturan sendiri? Menurut Kak Ramadan seperti apa? Ada dua metode kalau kita pengusaha. Metode pertama, metode jam kerja. Ini untuk orang yang berkomitmen. Yang dalam artian maksudnya mereka digaji benar-benar sesuai dengan UMR, UMK misalnya. Tapi kalau untuk anak-anak Gen Z itu, kalau kita mau pakai, mereka jangan dipakai untuk kerja secara kayak freelance. Dipakai mereka freelance. Ada dua metode. Metode pertama yang biasa kerja dari itu, tapi metode kedua adalah metode freelance. Karena rata-rata anak muda itu mereka lebih suka untuk freelance. Lebih suka misalnya kerja, kalau editor kerjanya di kafe. Kalau bikin video mereka sambil rebahan, ngeditnya lebih kepada kayak gitu sebenarnya. Kalau saran saya untuk menghadapi Gen Z hari ini, karena saya sudah banyak tuh mensurvei beberapa perusahaan di wilayah kreatif. Ketika bicara Gen Z, mereka akan bilang, oke, mainnya ini aja, freelance saja ya. Ketika dia punya project, dia sewa tuh 50 Gen Z kan, jadi dia bayar dengan per project jadi bentuknya, nggak sistem gaji kayak gitu. Berarti per project ya? Iya, per project. Baik. Kan sekarang kan di era digital kan banyak sekali di YouTube itu anak muda terutama itu kan dia aktif di sosmed, konten, kadang nyanyi, kadang cover lagu atau beberapa ini. Kayaknya dengar suaranya Kak Ramadan nih ya, kayaknya suaranya keras, bernada. Kira-kira Kak Ramadan bisa nyanyi nggak sih sebenarnya? Oh enggak, asli. Kalau nyanyi saya nggak bisa. Bisanya apa? Suaranya kayak penyanyi ya? Suaranya kayak seorang penyanyi. Kayak serem becek. Ketika bagus. Asli. Kalau nyanyi nggak bisa. Karena di Sumatera Selatan itu sebenarnya dia lebih kepada Melayu. Melayu itu apa? Kalau di sini tuh lari ya, Melayu dia. Iya, Melayu. Kalau di saya tuh Melayu. Beda bahasa bang. Melayu itu kalau zaman dulu kami itu lebih kepada syair, lebih menuju lagu, tapi kayak puisi. Seperti apa tuh? Kayak saya nyanyi kemarin dibikin status WhatsApp itu. Gimana kalian? Ramadan nanya itu nyanyi apa baca puisi? Gitu. Ya, gimana? Kayak bernada. Hai kau pujaan hatiku yang luar biasa. Hai kau wanita yang cantik. Dari ujung sana kau memancarkan cahaya yang indah.
Kayaknya ini buat yang di belakang kamera. Tapi kayak kalau pernah nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Oh ya, ya. itu ya. seperti itu gak sih bahasanya yang hayati? Nah ya, Oh, seperti itu. kepada saya itu Oh, saya seperti itu. itu saya. Makanya apa namanya kalau lihat sejak Sumatera Selatan dulu tuh wilayah itu wilayah saya ya. Kayak ada tulisan-tulisan kecil itu nulis saya nyebutnya. Tulis saya. Berarti pandai nih untuk bertulis kata-kata mutiara, terusnya Quote-quotes ya. terus merayu-merayu perempuan seperti itu. Pandai sih nggak bisa aja, bisa. Cuman pandai banget untuk jadi fokus ke situ sih nggak. Gitu. Tapi yang jelas nih, kalau boleh tahu untuk Kak Ramadan ini apa namanya, kan udah apa perantau, Ya. sekarang kegiatan sosialnya bagus. Kira-kira nih Kak Ramadan ini udah berkeluarga belum sih? Jadi penasaran nih. Sudah dong. Alhamdulillah. Jadi, saya sudah punya istri. Semoga menjadi istri satu-satunya. Amin. Dan sudah punya anak satu, laki-laki, Ya, gua. 1 tahun 7 bulan. Ini lagi aktif-aktifnya kan, Aktif, ya. lagi luar biasa. Alhamdulillah. Berarti bersyukur ini. Bersyukur Banget. Pasti istrinya ini hadiah dari Tuhan nih, bahwasanya Kak Ramadan ini laki-laki yang perfect ini. Udah jiwa sosialnya bagus, terusnya apa, suka bisnis, suka aktif ke kemahasiswaan, apalagi sekarang kerjanya jelas ya, kerjanya di salah satu kampus ya. Jadi ini alhamdulillah nih kata istrinya, dalam rumahnya nih alhamdulillah dapet pangeran dari wong Palembang gitu. Terus Itu ada istri pertama apa yang keberapa? Enggak, Kak Ramadan ini kayaknya tipe laki-laki yang setia, beda sama kayak lu nih. Lihat cewek dikit cantik doyan, Doyan. giliran yang gede dikit doyan. Cowok juga dong. Cowok Ngomong aja ya. Cowok penonton satu bulan aja. Tapi ada nggak sih hobi Kak Ramadan yang sekarang ditekuni tapi menghasilkan cuan atau duit? Ada nggak sih bisnisnya? Olahraganya olahraga ya. yang bisa menghasilkan duit? Sebenarnya kalau karena saya dunia media sosial ya, saran sih saya tidak melakukan, tapi saya untuk anak muda yang suka olahraga, mending konten. Konten. Serius, ada banyak hal ya, bisa dia main sebagai afiliator. Dia suka futsal nih misalnya, afiliator sepatu futsal, afiliator minuman yang menyegarkan, afiliator baju futsal, itu juga bulu tangkis, afiliator raket. Yang gila sekarang itu pedal tuh. Pedal. Wah gila pedal, kalau konten karakter bisa dia main pedal, itu lagi naik-naiknya. Dan juga harga raketnya kan gila. Iya. Di atas jutaan kan. Kalau raket pedal tuh ya. Kan raket pedal itu afiliator kan biasanya 5%. 5% kalau nggak salah. Kalau 5% dari 5 juta kan 50.000, 400.000 ya. Betul. Itu kan lumayan ya. Untuk maksudnya untuk di dunia konten. Saya sih gitu, walaupun saya tidak melakukan. Saya itu fokusnya bilang tadi, saya fokus pada apa namanya media sosial. Walaupun memang saya itu lagi punya misi sebenarnya. Apa tuh? Misi saya itu menyadarkan anak muda untuk apa namanya? Pertama, untuk mereka punya tujuan dalam hidup, untuk mereka punya passion. Karena apa? Jujur ya, kalau kita nggak punya passion, kita tidak punya fokusan, waktu yang kita buang itu banyak banget loh. Setuju. Contoh misalnya suka ini kan, misalnya suka apa, nonton video ini kan, Apa tuh? video Pokemon ya. Pokemon kan. Lu udah nggak apa-apa, misalnya kalau suka nih dunia Pokemon, kan pasti ada aja orang yang sama suka dengan Pokemon. Setuju. Bikin aja misalnya kafe Pokemon atau tempat ngopi Pokemon, kan banyak ide. Nah pertanyaan lagi masih anak muda, bang, idenya kan ada nih, modalnya mana? Kan masih gitu lagi baliknya. Betul. Modal aja. Iya. Nah, pasti tanya lagi nih, kita tanya ke anak muda, oke, saya punya uang 5 juta, kamu bisa? Pasti jawabnya nggak bisa juga. Balik-baliknya ke situ. Ketika kita tanya, misalnya, udah kamu mau nggak usaha? Baik aja nanya ke kita, apa namanya? Mau tapi nggak punya modal, kita kasih modal, nggak jalan juga. Itu saya bilang, saya tuh pengen berubah mindset anak muda. Pertama, apa namanya,
mindset pertama itu mereka harus punya passion, Iya. harus punya kefokusan. Supaya apa? Waktunya nggak kebuang, nggak kebuang hanya bukan passionnya main game, tapi habis waktunya main game. Bukan passionnya misalnya olahraga yang menghasilkan, tapi fokusnya cuma di olahraganya doang. Bukan passionnya yang menghasilkan misalnya di wilayah nonton konten seharian, tapi fokusnya ke sana. Itu pengen berubah mindset sih sebenarnya. Berarti dari mindsetnya ya. Mindset berpikirnya sih. Kalau minum dulu Pak biar Kok diminum Pak? Wah, biar nggak jadi akhir Pak. Diminum. Saya takut nih minum ini. Kenapa tuh? Takut tadi di racun doang. Ya, aman. Takut ada yang nendang. enggak lah, masa kita ngeracunin bapak sebaik ini? Iya, ada aja. Enggak, kalau kita tunggu seininya lah. Enggak bakalan kita ngeracunin tunggu seini. Iya, sematinya. Betul. Nih pertanyaan terakhir nih dari saya sebelum kita mengakhiri segmen hari. Iya. Kak Ramadan nih, kan dari paparan ini kan sangat menarik. Padahal kita tuh pengen ngobrol banyak nih sama Kak Ramadan karena kita di sini keterbatasan waktu. Nah, pertanyaan terakhir ini mungkin pertanyaan orang di rumah ya. Bagaimana sih cara kita mengkonsistenkan atau mengkomitmen terhadap diri kita di dunia digital biar kita ini selalu bertahan, tidak musim-musiman. Tahu paham lah maksudnya? Ya, mood-moodan. Ini bagaimana sih cara kita benar-benar komitmen nih? Kita pengennya di satu titik nih. Kita dihajar sama ujian segala macam. Bagaimana sih cara kita berkomitmen nih? Menurut Kak Ramadan, coba. Suka dulu. Contoh kayak ini, karena saya suka konten, saya di rumah itu saya bikin akun media sosial untuk anak saya khusus. Namanya Azhar Sinugraha, ada tuh akun TikToknya, akun itu platform hitam ya. Platform hitamnya itu ada Azhar Sinugraha. Kalau dilihat followersnya sudah hampir 2 bulan apa saya konten, cuma 27 ini, 27 orang. Oh, 27. Followersnya tuh cuma 27. Kemarin terakhir tontonan itu cuma 100 doang. 100.000? 100 biasa. Oh, 100 tinggi. Ya, tapi karena saya suka dunia konten, saya konsisten. Mau sukses, mau enggak, mau jalan apa enggak, saya jalan konten terus untuk anak saya. Buat apa? Saya tetap mengasah ilmu saya dunia konten tuh. Saya asah terus tuh. Contoh ya kalian nih kan punya YouTube nih platform. Kalau mau nonton 5 orang, mau nanti pas di upload yang nonton 20 orang, kan konsisten aja dulu. Kalau udah konsisten, saya pastikan kalau kalian sudah ahli, sudah mulai bisa nih, kayak editing ini bisa, ngedit ini bisa. Saya yakin sih, walaupun kalian tidak dapat dapat uang dari YouTube, dari AdSense, bisa jadi ada orang yang mau bikin podcast, kalian pengelolanya. Kan bisa. Kan bisa itu terjadi, bro. Iya. Dan banyak lagi nih sebenarnya orang yang mau punya podcast. Saya bilang tadi, orang kaya yang di tempat dia mau punya podcast, tapi mereka nggak punya keahlian. Seharusnya kita dong yang bisa ahli, ya, tapi tinggal itu berapa satu proyek podcast berapa nih Pak, kan bisa begitu. Itu sih yang saya mau kalau pendapat saya di dunia bagaimana konsisten di dunia media sosial. Jangan melihat hasilnya dulu, jangan melihat Pak saya udah 2 bulan atau 3 bulan ngonten tapi nggak FYP, akhirnya down, nggak pernah ngonten lagi, atau udah FYP tapi nggak dapat duitnya. Kan kalau platform itu kan nggak dapat duitnya kan, walaupun FYP berapa juga. Betul. Nggak ada yang endorse segala macam. Padahal itu mindset yang salah sebenarnya. Kalau suka ngonten udah fokus aja Ya. Nanti menyusul tuh. Itu menyusul. Sama kayak waktu dulu saya belajar dimulainya dari Facebook yang platform biru ya, yang platform biru. Saya mulainya dari situ. Saya pelajari ada yang mau bayar. Media sosialnya mau dikelola sama saya. Belajar saya Instagram, ada yang mau bayar. Saya belajar TikTok, ada yang mau bayar. Padahal saya punya TikTok tapi nggak aktif. Karena saya target saya punya media sosial, orang mau bayar saya dengan media sosial. Oke, di situ konsisten deh. Konsisten ya, boleh. Kak Ramadan nih, dari Kak Ramadan nih untuk closing terakhir atau kata-kata terakhir atau untuk penutupan,
untuk teman-teman yang di rumah yang sedang menyaksikan Kak Ramadan, boleh dong sedikit kasih kata-kata yang di rumah biar orang di rumah ini nih menyaksikan semangat, terusnya dia nggak setengah-setengah untuk melakukan kegiatan tadi Kak Ramadan dikasih. Coba untuk tips dan triknya buat di rumah seperti apa? Saya lebih fokus ke anak muda ya. Saya mau sedikit batasin ini untuk anak muda. Saya berharap sih anak muda ini, karena ini ada mimpi sebesar Indonesia Emas 2045. Itu dimulainya dari anak muda hari ini. Kalau anak muda ya hari ini di Indonesia ini kita lemah, kita melempem, maka bonus demografi itu hilang. Tidak dapat apa-apa kita di tahun 2045. Makanya saya paham anak muda lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi, lebih solid lagi, belajar itu yang benar. Kuliah itu jangan cuma sekelas doang, cuman ketemu dosen, setelah keluar dari dosen cuman hanya main game, bercanda, kumpul-kumpul nggak jelas. Habis ketemu belajar dari dosen kan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kan kita jawab dengan nonton YouTube, kita jawab dengan baca buku, kita jawab dengan bertanya lagi dengan dosennya kembali. Nah tapi saya melihat jarang mahasiswa melakukan itu atau anak muda melakukan itu. Ketika sudah ada pelajaran, sudah pulang, bodo amat, paling fungsi ngerjain tugas doang kan, tidak dinikmati juga ngerjain tugasnya. Itu hanya saran sih untuk anak muda. Karena saya jujur, saya fokus pada hari ini mengubah mindset anak muda. Keren sih yang tadi mengubah mindset, terusnya berkomitmen, terusnya relasi itu benar-benar sangat mempengaruhi di dunia saat ini. Untuk Bang Los ada pertanyaan terakhir atau closingan? Mungkin untuk teman-teman itulah dari pertemuan kita sama Abang Jago satu ini. Kita dulu. Apa nih? Emot apa? Emot gift, emot paus gimana emot paus? Kali berkali di rumah. Nggak ada. Emot paus coba, biar para Ramadan tuh tahu. Kita selalu ngomong. Dia belum tahu tuh. Emot paus Soalnya apa? closing gitu. Belajar Pak Ramadan. Emot paus. Bagus aja. Gini, Pak Ramadan gini, Pak Ramadan ya. Pertama tuh gini Pak. Gini. Lagi nih. Saya tahu Pak. Coba. Tahu. Kalau kamu nih. Mungkin untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, begitulah obrolan kita hari ini bersama Bang Jago, belajar sampai jago sama Kak Ramadan Ligandi. Jangan lupa untuk teman-teman yang di rumah, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe ya. Ketinggalan. Untuk hari ini terima kasih banyak ya untuk Kak Ramadan ya. Sehat-sehat pokoknya. Panggilan. Amin. Untuk teman-teman terima kasih ya sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam campus